Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Fala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da alladhi khasahu bis-sama'ah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Usini wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahu 'azim. Masyaallah muslimin, kita dengan Jumat masih Miftahul Jannah, yang semoga selalu berada dalam rahmat dan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, maka selayaknya mari kita senantiasa memperbanyak memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat, rahmat dan karunia kepada kita semuanya sehingga kita mampu melaksanakan tugas-tugas kita pada hari ini dan juga bisa meninggalkan tahun 2025 dalam keadaan tetap sehat.
Semoga segala amalia kita sepanjang hari ini, bahkan sepanjang tahun yang lalu, mudah-mudahan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah memberikan pahala terbaik bagi kita semuanya. Segala kelalaian kita di dalam syukuri nikmat Allah, di dalam melaksanakan perintah-perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita dan berikan hidayah kepada kita untuk memperbaikinya tahun-tahun yang akan kita lalui sampai Allah wafatkan kita, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga selalu dicurahkan kepada Rasulullah dan kita semuanya, Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan kepada seluruh pengikutnya sampai hari kiamat termasuk kita. Semoga semoga kita bertemu dengan beliau di yaumil qiyamah dalam keadaan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin, sidang Jumat yang kami cintai karena Allah, khatib senantiasa menyampaikan wasiat sebagaimana yang diperintahkan Allah kepada kita semuanya, yaitu untuk selalu bertakwa. Allah berfirman yang artinya, wahai sekalian, orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah kalian selalu berkata-kata yang jujur, berkata-kata yang benar. Niscaya Allah memaafkan atau mengampuni dosa-dosa kalian, memperbaiki amal kalian. Siapa yang tetap taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Hadirin jamaah Jumat yang kami cintai karena Allah, dalam kesempatan yang singkat ini, Khatib ingin mengajak kembali merenungkan tentang hidup, tentang umur, dan tentang kematian. Kita sama-sama sering membaca surat Al-Baqarah atau surat Al-Mulk. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amalan wa huwal 'azizul ghafur." Maksudnya Allah yang menguasai segala kerajaan atau yang memiliki segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, yaitu yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Masyaallah muslimin rahimahullah, kita hidup di dunia ini sebenarnya diberikan tugas dan kewajiban. Yang pertama yaitu untuk menegakkan perintah-perintah Allah, dalam arti untuk beribadah dengan memurnikan ketaatan kita kepadanya, tidak mensekutukan apapun dengan yang lainnya, dengan makhluknya. Dan ini Allah firmankan di dalam surat Az-Zariyat, yang saya yakin bapak-bapak dan jamaah sekalian sudah pernah baca atau mendengar ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berfirman, dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia itu kecuali semata-mata hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi tugas kita sebagai makhluk, sebagai manusia di muka bumi ini diciptakan oleh Allah SWT hanyalah untuk mengabdi, berbakti, beribadah, menyembahnya kepada Allah SWT dengan tidak mempersekutukan apapun di dalamnya. Ma uridu minhum min zurkin wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka. Maksudnya Allah tidak menghendaki balasan apapun dari kita sebagai manusia. Dari mereka di sini yang dimaksud adalah manusia dan jin. Allah tidak meminta rezeki kepada kita, tidak meminta rezeki kepada manusia dan jin. Dan Aku, kata Allah, tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Jadi kita tidak perlu memberikan persembahan dalam bentuk makanan-makanan untuk jin dan lain sebagainya. Tetapi kita harus beribadah kepada Allah SWT. Innallaha warzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah lah, Dialah yang beri rezeki, yang mempunyai kekuatan yang sangat kokoh. Masuk muslimin rahimahumullah. Kalau kita diberikan tugas kewajiban kita di dunia ini hanya untuk ibadah, sementara kita mengumpulkan rezeki yang banyak, padahal pada saat kita makan, makanan kita mungkin juga hanya sesuap nasi atau sepiring nasi. Kita masuk ke rumah makan Padang, disajikan berbagai macam makanan, tidak kita santap semua.
lalu mesti bagaimana akhir kita? Apakah kita hidup di dunia ini harus sama, semua ingin dikuasai, apalagi kemudian menebang pohon, menghancurkan gunung dan sebagainya untuk mendapatkan harta kekayaan yang tujuannya untuk 7 turunan, sementara mereka melanggar perintah Allah, tidak ingat akan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat dia meninggal dunia, tidak membawa apa. Bahkan ketika hidup di dunia, makannya juga sama dengan manusia biasa. Mungkin yang membedakan hanya harga makanannya, tetapi banyaknya dan sebagainya cuma sedikit. Lalu kenapa kita mesti tahu? Sementara kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimahumullah. Kemudian yang kedua, hidup di dunia ini disamping menegakkan perintah Allah, beribadah kepadanya adalah tempat mendapatkan ujian. Jadi hidup kita ini di dunia selalu diberikan ujian, tidak pernah putus sejak lahir sampai menjelang sakaratul maut atau sakaratul maut kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah dijelaskan untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalnya atau kesudahannya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surat Al-Imran ayat 100 ayat 35. Surat Al-Anbiya ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu atau kalian akan kembalikan hanya kepada kami. Jadi masyaallah muslimin rahimahullah, hidup ini, umur kita ini, kita harus siapkan bahwa kita akan mati. Apa yang akan kita bawa? Apa yang akan kita pertanggungjawabkan? Orang yang tamak, orang yang rakus, orang yang punya kuasa dan sebagainya, semuanya akan mati dan akan dimintai pertanggungjawaban. Ada pengadilan Tuhan, ada pengadilan yang abadi, dikembalikan kepada Allah untuk menerima pertanggungjawaban dan balasan amalnya. Orang yang miskin bakal mati, orang yang kaya raya bakal mati, rakyat biasa bakal mati, pejabat yang hebat pasti akan mati. Dan apabila lolos dari pengadilan dunia dengan segala kedurhakaannya, dengan segala kezalimannya, dengan segala keponaannya, pasti dia akan sengsara. Dan itu adalah bagian dari realitas yang mesti dihadapi oleh setiap manusia. Karena itu bertambahnya umur sama dengan berkurangnya umur jatah hidup kita di dunia ini. Kita akan mendekati kematian. Lalu apa yang mesti kita siapkan untuk menghadapi kematian itu? Sebab tujuan hidup manusia, sukses manusia itu memang berbeda-beda. Orang kafir, orang munafik sukses apabila dia mempunyai jabatan yang tinggi, yang banyak, harta berlimpah, 7 turunan bahkan mungkin 11 turunan tidak akan habis. Tetapi mereka tidak lupa bahwa sesungguhnya kesuksesan yang bersifat materi tadi semuanya tidak akan pernah abadi, semuanya bersifat sementara, semuanya bersifat fana, pasti akan mati. Itulah kenyataan yang mesti kita hadapi, sehingga pada saat kita merayakan ulang tahun atau apapun namanya, tahun baru dan sebagainya, sadarilah bahwa sesungguhnya umur kita mendekati kematian semakin menipis, semakin pendek. Disitulah kita mestinya diingatkan kepada ayat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita akan dimintai pertanggungjawaban, dan kekayaan adalah ujian, kemiskinan, sakit berkepanjangan, kesulitan adalah ujian. Jadi orang kaya itu ujian. Kalau dia lupa bahwa dia mendapatkan ujian dengan kekayaan, dengan kebaikan, dengan jabatan, dengan kekuasaannya, maka mereka akan menjadi orang yang celaka dan menyesal selama-lamanya. Dan oleh karena itu banyak orang yang lupa manakala diuji dengan kebaikan-kebaikan. Oleh karena itu, saudara puji dan Tuhan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila bapak-bapak saudara sekalian mendapatkan jabatan atau mendapatkan kekuasaan, mendapatkan limpahan rahmat harta kekayaan dunia, sadarilah bahwa itu adalah ujian. Bagaimana Anda mensyukurinya, bagaimana Anda memanfaatkannya, itulah mestinya Anda kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kekayaan yang Allah berikan kepada kita, jabatan kekuasaan yang Allah berikan kepada kita untuk menjadi sarana agar Allah ridho memasukkan kita ke dalam surga. Karena cita-cita orang yang sukses sebagai muslim adalah hidup bahagia di dunia, selamat pada saat kembali kepada akhirat. Artinya dijauhkan dari siksaan api neraka
dan dimasukkan ke dalam surga. Maka kita harus ingat bahwasanya hidup kita harus beramal soleh. Itu yang ketiga. Jadi umur kita harus kita habiskan untuk selalu beramal soleh. Dengan apa? Dengan lisan kita. Bagi orang yang memiliki ilmu dan kekuatan lisan, dengan jabatan kita, dengan kekuasaan kita, dengan harta yang Allah berikan kepada kita, itulah amal soleh. Bagi orang yang berilmu, sampaikan ilmu itu sebanyak-banyaknya untuk bernasihat kepada sesama manusia, untuk beramar ma'ruf dan nahi munkar, mencegah segala bentuk kemungkaran. Jangan sampai kita punya kuasa tapi malah kita menjadi pelopor kemungkaran, kemaksiatan, kezaliman dan lain sebagainya. Maka kita akan menjadi orang yang sama untuk billahi min dzalik. Jadi kita hidup ini harus selalu beramal soleh. Allah juga ingatkan di dalam firman Allah yang lain, yaitu surat Al-Imran ayat 145, yang artinya dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa yang menghendaki pahala dunia saja, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu, kata Allah. Ini Allah Maha Pengampun, Maha Pemurah. Siapa yang minta kesuksesan dunia akan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu, dan kami akan beri balasan kepada orang-orang yang selalu bersyukur. Kenikmatan dunia disyukuri. Orang punya jabatan melindungi kaum kafir, melindungi orang-orang yang dilista. Bahkan dengan jabatannya dia harus melindungi segala tumpah darah dan rakyatnya, bukan sebaliknya. Itulah apabila dia mensyukuri dengan jabatan dan kekuasaannya. Tapi orang yang zalim, yang kafir, yang munafik, yang fasik, maka dengan kekuasaan dan kekayaannya, maka dia akan tumpuk harta itu seolah dia akan hidup 1000 tahun lagi, padahal pasti dia akan mati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, siapa saja di antara kita, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir dalam majelis Jumat ini memahami 3 hal ini tadi, bahwa kita hidup di dunia, tugas dan kewajiban kita hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia, tempat kita mendapatkan segala ujian dan cobaan. Ibarat sekolah tidak pernah lepas dari ujian. Kita hidup sejak lahir sampai mati, isinya ujian semuanya. Kekayaan, ujian. Kemiskinan, kesulitan, semua ujian. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, harus selalu beramal soleh menjadi bekal ketika kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sukses bagi setiap orang beriman, yaitu apabila diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Dan ini pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Imran ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat saja diberikan pahala yang sempurna atau balasan yang sempurna bagi kalian. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka mereka itulah yang memperoleh kemenangan atau kesuksesan. Kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekali lagi, dunia ini adalah memperdayakan. 3 isinya. Kita diwajibkan ibadah, diwajibkan untuk bersyukur, dan juga berjuang beramal soleh, dan di dalamnya kita mendapatkan ujian. Bagaimana menghadapi umur kita yang akan datang? Ada 6 hal yang mesti kita perhatikan. Sekali lagi, 6 hal ini penting untuk kita perhatikan, karena sesungguhnya pada tahun 2026 ini, bulan Rajab hari ini, umur kita semakin pendek mendekati kematian. Maka mari kita persiapkan minimal konsentrasi terhadap 6 hal ini. Yang pertama, selalu bersangka baik kepada Allah SWT dan berkeyakinan bahwa Allah itu maha baik, maha mensyukuri, maha membalas kebaikan, dan maha mengampun lagi maha penyayang. Jangan sampai lewat bahwa Allah selalu berbuat kebaikan. Jangan sampai kita kemudian mendapatkan ujian kemudian bersangka buruk kepada Allah. Saya sudah sholat malam setiap hari, sudah puasa sunnah setiap hari Senin dan Kamis dan puasa yang lain. Saya sudah banyak melakukan perbuatan baik, tapi kenapa hidup ini diuji seperti ini? Enggak lepas dari berbagai macam kesulitan.
Jangan sampai berburuk sangka kepada Allah, karena sesungguhnya bisa jadi dengan kesulitan itulah Allah akan memuliakan kita nanti pada saat sakaratul maut dan ketika kita kembali ke Allah bakal alam akhirat, sehingga Allah memuliakan kita. Karena Rasul pernah bersabda, orang yang akan memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah, derajat yang tinggi di sisi Allah, dia tidak memiliki ilmu, dia tidak memiliki jabatan dan kekuasaan, dia tidak memiliki harta yang banyak, maka selama hidupnya Allah akan uji dengan berbagai macam kesulitan, tapi dia tetap sabar sehingga hidupnya akan mulia dan derajat yang tinggi di sisi Allah SWT. Jadi saudaraku, jangan pernah sangka buruk kepada Allah SWT. Allah Maha Baik. Bahkan kita harus yakin di dalam surat yang dijelaskan Allah SWT, misalnya di dalam surat Fussilat ayat 31 sampai dengan 32. Di situ dinyatakan innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihim malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami, Tuhan kami adalah Allah, dan dia istiqomah, konsisten di dalam keimanan, di dalam takwa, di dalam amal soleh, maka malaikat berkata, dan malaikat akan turun dengan bisikan, janganlah kamu merasa sedih dan jangan pernah merasa takut, karena sesungguhnya kalian akan dimasukkan di dalam surga yang dijanjikan kepada nahnu awliyakum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kamilah pelindung-pelindung kalian dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Itu janji dari Allah SWT. Dan di dalamnya kalian akan mendapatkan segala sesuatu yang kalian minta, dan di dalamnya kalian akan mendapatkan rezeki yang mulia. Dan disitulah kita harus menepati janji sebagai hambanya yang ibadah, karena Allah di situ itulah yang dijanjikan oleh Allah kepada kalian. Masyaallah subhanallah. Jadi kita harus istiqomah. Makhluk yang paling durhaka di alam semesta ini, bahkan dia minta supaya panjang umurnya sampai hari kiamat, dia adalah makhluk yang paling konsisten hidup dan minta panjang umurnya. Ada dua tujuan hidupnya, misi hidupnya, yaitu balas dendam dan menyesatkan manusia. Itulah iblis dan para syaitan lain. Maka kita mesti belajar dari iblis untuk istiqomah, untuk menyesatkan manusia saja mereka konsisten, maka kita untuk mendapatkan surga kemudian tidak bisa konsisten. Maka marilah kita menjadi orang-orang yang selalu bersangka baik, konsisten, istiqomah dengan kebaikan. Kemudian yang kedua, kuatkan sabar dan syukur dalam kehidupan ini, karena semuanya adalah ujian. Ketika kita mendapatkan ujian yang jelek, ujian kesedihan, maka sabarlah, karena sebenarnya dengan kesabaran itu adalah kebaikan dari Allah SWT. Ketika kita mendapatkan ujian kenikmatan dan berbagai macam karunia yang lain, bersyukurlah kepada Allah. Gunakan segala kenikmatan itu untuk berbakti, mengabdi, beribadah kepada Allah SWT, dan untuk membela orang-orang lain yang dinista, orang-orang miskin, orang-orang yang dizalimi dan sebagainya. Itulah perintah dari Allah SWT. Kemudian yang ketiga, tegakkan sholat dengan khusyuk dan tumaninah, karena ini wujud dari kebaktian kita. Sehari semalam 24 jam habis untuk apa? Karena sholat pada dasarnya hanya 5 menit setiap sholat, ditambah wudu dan zikir barangkali 10 menit. Totalnya 50 menit 5 kali dalam sehari. Sementara 23 jam 10 menit buat akhlak. Maka Allah tidak menghendaki banyak, Allah tidak menghendaki rezeki, Allah tidak menghendaki makan dari kita, tapi kita yang menghendaki kebaikan dari Allah SWT. Maka tegakkanlah sholat dengan khusyuk. Ingat, sholat dengan khusyuk, karena ada orang yang sholat tapi tetap dimasukkan ke dalam neraka wel yang celaka. Kemudian tumaninah, lakukan dengan penuh penghayatan, tertib, jangan buru-buru, karena tanda orang yang sholat khusyuk diantaranya adalah menghayati setiap ucapan yang dibacanya, yang diucapkannya, sehingga dengan begitu dia akan tenang di dalam sholatnya, khusyuk. Dengan sholat khusyuk itulah maka kita akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, banyak berinfak dan bersedekah. Saudara-saudara kita di Aceh, di Sumatera Barat, di Sumatera Utara, dan mungkin juga daerah-daerah yang lain senantiasa membutuhkan bantuan kurang tangan kasih sayang kita. Maka mari kita berinfak dengan harta kita. Tidak mampu dengan harta, dengan doa-doa kita. Kalau perlu juga kita mampu dengan kuasa kita. Yang punya jabatan, bantulah mereka dengan jabatan itu. Jangan justru malah menzalimi mereka. Sehingga dengan amal soleh itulah maka kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jangan sampai kita menyesal. Nanti kita akan diberikan balasan karena kita beramal soleh sangat sedikit. Orang yang beramal soleh dengan banyak, maka dia akan mendapatkan pengampunan. Ini dijelaskan juga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran 134, 133, 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'inda lil muttaqin alladziina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bersegeralah kalian kepada ampunan Allah dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, hanya disediakan bagi orang-orang yang selalu bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Orang yang selalu menginfakkan hartanya baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, dan orang yang mampu menahan amarahnya, dan orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Mereka itulah orang yang berbuat baik, dan Allah suka kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Kemudian yang kelima, perbanyak tilawah Al-Quran selama hidup kita ini, karena Al-Quran merupakan cahaya kebenaran selama kita hidup di dunia. Allah janjikan bagi orang yang membaca atau banyak membaca Al-Quran di dalam surat Fatir ayat 29, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam maupun terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan, perniagaan yang pasti tidak akan pernah merugi, agar Allah menyempurnakan pahala kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Kemudian yang terakhir, saudaraku sidang Jumat yang berbahagia, di dalam kehidupan ini karena kita banyak berbuat salah dan dosa tanpa kita sadari, maka gunakan waktu-waktu luang kita, malam hari kita untuk beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah bersabda, "Aksarul istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang memperbanyak istighfar, maka kami jadikan kepada mereka jalan keluar dari setiap permasalahan yang dihadapinya, dan Allah hilangkan segala kesedihan yang ada dalam hatinya, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak pernah disangka-sangkanya. Mudah-mudahan 6 hal ini tadi menjadi panduan kita di dalam mensyukuri umur kita, menghadapi segala ujian dan cobaan kita, di dalam melaksanakan kewajiban kita yaitu beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kita kepadanya, tetap istiqomah di dalam keimanan, di dalam ketakwaan, dalam amal soleh, di dalam berjuang menegakkan kebenaran, membela kebenaran, dan bersama dengan orang-orang yang benar. Mudah-mudahan dengan begitu Allah telah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah, dan Allah takdirkan kita dengan keridhoannya menjadi penghuni surga yang dijanjikan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Ba'du. Usini wa iyyakum bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Masyaallah muslimin dan Allah, sebelum kita bersama-sama berdoa di khutbah yang kedua ini, saya lagi berwasiat untuk diri pribadi dan jamaah sekalian. Mari kita senantiasa berusaha mempertahankan bahkan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan yang benar, diiringi dengan
selalu melakukan koreksi diri dalam setiap kehidupan kita, sehingga dengan begitu kita menjadi orang-orang senantiasa berada dalam kebaikan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan dalam firman-Nya surat Al-Hasr ayat 18 yang baru saja saya baca di khutbah yang kedua, wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan dalam setiap diri pribadi memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk bekal hari esok, hari akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah melihat apa yang kalian kerjakan. Dari ayat ini, saudaraku sidang Jumat yang berbahagia, maka mari kita syukuri segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang telah lalu, dan kita sabar menghadapi setiap ujian dan cobaan apapun bentuknya, dan kita isi hidup kita di hari-hari ke depan untuk selalu berbuat kebaikan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, didasari dengan keimanan dan ketakwaan, sehingga dengan demikian mudah-mudahan semua apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari bisa dicatat sebagai ibadah yang diterima. Karena dalam hidup ini apapun yang kita lakukan bisa bernilai ibadah. 24 jam yang kita lakukan, apapun yang kita lakukan dengan bimbingan petunjuk sesuai dengan apa yang telah diteladankan oleh Rasulullah SAW. Hubungan suami istri ibadah, mencari rezeki yang halal ibadah, bekerja sebagai pejabat, sebagai aparat ibadah, apabila dilakukan sesuai dengan bimbingan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Semua yang kita lakukan 24 jam bisa bernilai ibadah. Perjalanan kita naik kendaraan dan sebagainya bisa bernilai ibadah apabila kita lakukan dengan cara mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Oleh karena itu, semoga di tahun 2026 dan yang akan datang yang akan kita lalui, kita senantiasa berada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk tipu daya setan, dari golongan jin, dari setan golongan manusia, sehingga kita terjaga untuk menjadi hamba-hambanya yang istiqomah di dalam kebaikan dan selalu berserah diri bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa memohon kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warhamhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujib da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajab lah. Allahumma inna na'udzu bika minasyirki wal kufri wal faqri wan nifaq wa su'il akhlaq min madhabil qabri wa min madhabil jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa jalatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur lil muslimin wal mu'minin wal mujahidin wal mustad'afin fi Filistin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضيلتكم ولذكر الله أكبر. أستغفر الله لي ولكم وأقيم الصلاة.